Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke. Nah, kali ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Mau bahas apa sih? Yang akan kita bahas yaitu tentang penerapan polinomial dalam pengembangan ilmu dan teknologi sehari-hari. Pasti sebelumnya bertanya-tanya, kenapa sih kita harus belajar polinomial? Kenapa kita harus mencari kuadrat? Kenapa kita harus membaginya? Kenapa kita harus memfaktorkan, dan sebagainya itu kan menjadi sebuah pertanyaan nih. Nah, Ibu akan bahas apa sih contoh-contoh yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari untuk pokok bahasan polinomial. Oke, banyak banget masalah dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan kemampuan menghitung dalam penggunaan polinomial. Kita lihat nih, di dalam layar, kira-kira tentang apa sih ini? Dari Pasar Kordon sampai dengan SMP 18 Bandung. Ini berarti kan warna biru ini adalah jarak ya. Jadi jarak satu titik ke titik berikutnya. Kalau kita mencari dengan menghitung per langkah atau pakai meteran mungkin akan terlalu lama waktunya. Namun, dengan penerapan polinomial, kalian dapat menghitung jarak dalam hitungan nggak perlu datang ke tempatnya langsung, tapi dengan perhitungan jarak kalian udah bisa gitu dengan polinomial. Kemudian lihat, contoh yang kedua itu ada apel. Apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, banyak sekali yang kita pikirkan, kira-kira berapa sih kecepatan benda ini gitu kan untuk jatuh dari pohon atas atas rantingnya tuh sampai ke tanah gitu. Ini adalah termasuk salah satu contoh dari polinomial. Dalam polinomial itu bisa menghitung kecepatan benda jatuh tanpa kita harus bilang dulu nge-freeze apelnya ini dulu gitu. Nah, yang ketiga apa nih gambarnya? Gambarnya tentang pengiriman barang. Pengelolaan harga dan biaya kirim itu juga terhitung sebenarnya dalam sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu nggak hanya sekedar barang yang A kalau dikirim ke kota B, barang A gitu ya, dari kota A mau dikirim ke kota B, itu nggak bisa hanya oh ini harganya 10.000, oh ini harganya 11.000. Tapi di sini ada penggunaan untuk polinomial dalam pengelolaan harga dan biaya kirimnya. Kemudian untuk memprediksikan kecenderungan harga nih. Kalau misalkan sekarang dolarnya harganya berapa gitu ya, terus itu kita akan merupiahkan jadi berapa. Itu termasuk salah satu penggunaan polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernahkah kalian berpikir saat ke taman hiburan, ya kita sering atau mata kita tertuju dalam bentukan lengkungan roller coaster. Kalau secara hitungan biasa mungkin ya bisa-bisa aja gitu, tapi dengan polinomial kita akan sangat terbantu untuk mendesain bentuk lengkungan roller coaster tersebut gitu ya. Oke, masuk deh ke contoh sebelum kita kemana-mana untuk memikirkan, Bu, gimana sih dalam penerapannya? Penerapan ini, soal-soal cerita seperti ini akan kalian temui pada mungkin nanti AKM, lain sebagainya. Dan kalian juga harus belajar untuk memahami soal-soal cerita gitu. Nggak hanya menghitung, mensubstitusikan nilai X ke dalam sebuah fungsi, tapi kalian juga harus dapat menelaah soal-soal cerita seperti ini. Seorang perajin kayu membuat meja gambar berbentuk persegi panjang. Kemudian panjang mejanya adalah pangkat 3. Nih, kata kuncinya panjang mejanya adalah pangkat 3 dari lebarnya kemudian ditambah 1. Nah, tentukan aturan fungsinya apabila fungsinya merupakan fungsi polinom. Jika lebar yang digunakan adalah 1,5 meter, berapa panjang mejanya? Oke, kita coba untuk membahas satu persatu. Tadi kata kuncinya panjang meja adalah pangkat 3 dari lebarnya. Oke, lebar itu Ibu misalkan, lebarnya misalkan adalah X. Nah, berarti panjangnya X pangkat 3 ditambah 1. Kemudian diberikan juga nilai bahwa X-nya itu adalah 1,5 meter. Kalau sudah seperti ini, ditanya berapa panjang meja tersebut, panjang mejanya kita dapat menghitung nih. Ini kan lebarnya berarti segini, X sama dengan 1,5.
kemudian panjangnya X pangkat 3 ditambah 1. Gambarannya seperti ini. Maka kita dapat menghitung panjang dengan cara substitusi nilai X 1,5 pangkat 3 ditambah 1. Berapa 1,5 dipangkat 3? Iya, 3,375. Kemudian ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 4,375. Satuannya apa? Satuannya adalah meter. Mudah ya? Oke. Yang penting kalian paham. Nah, gimana nih soal tambahan nih? Misalkan gimana nih untuk luasnya? Luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, kalau panjang kali lebar kita bisa masukkan ke dalam si fungsinya dulu. Fungsinya adalah X pangkat 3 ditambah 1 dikali dengan X. Kemudian kita kali ini. X pangkat 4 ditambah dengan X. Tinggal substitusiin nilai X-nya. Substitusiin nilai X-nya. Ini cukup sampai di sini aja ya. Nanti substitusiin sendiri gitu ya. Oke. Untuk contoh soal yang kedua. Misalkan sebuah fungsi polinom didefinisikan sebagai berikut. Ini bentukan dari fungsi polinomnya. Fx di mana x pangkat 3 dikurangi dengan 3x. Kita diminta untuk menentukan f0-nya dan f2-nya. Nah, substitusikan nilai 0 ini ke dalam sebuah persamaannya. Kemudian substitusikan nilai 2 ini ke dalam sebuah persamaannya. Saya akan bahas di sini yang A. Berarti kan diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x. Maka kita substitusikan. Diminta yang pertama adalah f0. F0-nya adalah berarti 0 pangkat 3 dikurangi 3 kali 0. Oke, 0 dikurangi 0. Jadinya 0. Bagaimana untuk f dengan x-nya 2? Maka yaitu 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2. Oke. 8 dikurangi 6. Berapa nih? 2. Positif ya. Nah, kemudian yang B. Tentukan nilai X agar fx-nya sama dengan 0. Berarti nilai X-nya berapa? Untuk yang B, caranya adalah boleh difaktorkan terlebih dahulu. Yaitu fx itu kan sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3x. Faktornya adalah karena semuanya memiliki variabel X, maka keluarkan X-nya, kemudian dikali dengan X kuadrat min 3. Yang pertama, X-nya mungkin saja 0. Kedua, X-nya mungkin saja X pangkat 2 dikurangi 3. Maka nilai X-nya mungkin saja berapa nih? Oke, akar dari 3 gitu. Ini X yang pertama dan ini X yang kedua. Oke. Selanjutnya, gimana menggambarkan fungsi dalam bidang koordinat? Ibu sudah menyiapkan, ini kan fungsinya X pangkat 3 dikurangi 3X. Ibu ambil titiknya 0 sampai 3. Tapi kalau kalian mau ngambil titik sampai 10 juga boleh. Nah, dimasukkan, substitusikan nilai X ke dalam fungsinya. Maka hasilnya adalah 0, negatif 2, 2, dan 18. Ini nilai fungsi ini adalah nilai Y-nya. Nah, 0, kemudian 1 dengan negatif 2, kemudian 2 dengan 2, kemudian 3 dan 18. Gitu ya, mudah kan? Selanjutnya untuk contoh soal yang berikutnya nih. Jarak sebuah partikel adalah S sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 1. Dengan S itu jarak dan satuannya dalam kilometer. Dan T itu dalam jam. Nah, itu T itu merupakan waktu ya. Tentukan jarak yang ditempuh partikel tersebut setelah 315 menit, 355 menit, dan 460 menit. Jangan bingung dulu karena apa? Lihat soalnya mintanya ke apa. Ini kan satuannya menit. Soal mintanya ke jam satuannya. Jadi ubah dulu ini ke dalam jam. Jadi 315 menit dibagi dengan 60 atau sama dengan 5,25 jam.
Nah, setelah seperti ini baru kita substitusikan nilai jam ini, nilai waktu ini ke dalam si fungsi jaraknya. Jadi S sama dengan 2 dikali dengan 5,25 pangkat 2 ditambah dengan 1. Atau sama dengan, iya, dihitung ya, nanti boleh pakai kalkulator, boleh pakai cara sendiri. Jadi yang dibutuhkan partikel itu adalah 56,125 kilometer. Dia dapat menempuh jarak sepanjang ini 56 sekian kilometer. Untuk yang B, kita coba ubah dulu menjadi jam 355, kita bagi dengan 60 berarti sama dengan 5,92 jam. Kita substitusikan ke dalam persamaan jaraknya. S sama dengan 2 dikali 5,92 dikuadratkan kemudian ditambah 1 atau sama dengan 71,609 km. Kemudian bagaimana untuk 460 menit? 460 menit itu setara atau sama dengan 7,67 jam. Nah, kalau kita hitung jaraknya berarti 2 dikali 7,67 dikuadratkan ditambah 1 atau sama dengan 118,6 km. Bisa dibayangkan partikel itu sebanyak itu gitu untuk menempuh jarak dalam waktu beberapa ratus menit ini. Gitu ya, untuk contoh nomor 2. Nah, untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami soal cerita dan memahami tentang penerapan polinomial dalam kehidupan sehari-hari, silakan untuk menyelesaikan soal latihan yang pertama ini. Contoh soal latihan yang kedua. Untuk pertemuan kali ini cukup itu saja. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.